Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Revalina Bunga Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2502104021113. Saya perwakilan dari kelompok pendidikan prenatal, yakni kelompok 2 dari kelas C. Masa prenatal. Masa prenatal adalah periodik yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pada tahap ini janin mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Peneliti juga menunjukkan bahwasannya kondisi ibu selama kehamilan akan sangat mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak setelah lahir nantinya. Tetapi beberapa ibu hamil itu juga menyepelekan hal tersebut tentang pentingnya pendidikan prenatal ini. Maka dari itu, untuk slide selanjutnya kita akan menguatkan dengan menurut para ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prenatal berarti masa sebelum lahir. Pendidikan prenatal adalah ikhtiar pendidikan yang dilakukan oleh ibu pada bayi yang masih dalam kandungan secara sadar, disengaja, dan juga sistematis. Dikatakan sistematis, mengapa? Karena proses pendidikan prenatal ini dilakukan step by step, yang dimana nantinya akan mencapai tujuan keberhasilan pendidikan prenatal itu sendiri. Untuk slide selanjutnya, masih dikuatkan dengan penelitian para ahli. Pendidikan prenatal ialah sebagai usaha manusia untuk menumbuh dan kembangkan potensi-potensi pembawaan sejak dalam memilih pasangan hidup dan perkawinan sampai pada masa kehamilan yang masih tergolong prenatal dan setelah lahir. Untuk slide selanjutnya yakni langkah-langkah pendidikan prenatal. Yang pertama yakni meliputi pemilihan pasangan, yang kedua yakni menikah, yang ketiga prakehamilan, dan yang terakhir saat kehamilan. Di tahap prakehamilan dan juga pembuahan ada 3 tahapan lagi. Yang pertama yakni pemilihan pasangan. Suatu pasangan harus memiliki dasar agama yang baik, keturunan yang baik, bukan kerabat dekat, dan juga pastinya subur. Untuk yang kedua yakni pernikahan, tahap penanaman benih dan dimulai persiapan mental serta spiritual untuk memiliki seorang anak. Yang ketiga yakni prahamil, tahap pembuahan di mana benih mulai bereaksi di dalam rahim. Untuk tahapan yang kedua yakni tahap kehamilan. Di tahap ini ibu hamil itu juga harus mengonsumsi nutrisi dan gaya hidup yang baik. Mengapa dikatakan seperti itu? Ibu hamil harus memiliki makanan bergizi tinggi, vitamin, protein, serta menghindari makanan-makanan yang tidak bersih atau lemak hewani. Untuk selanjutnya yakni aktivitas spiritual, melakukan ibadah, berdoa, dan berzikir untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini. Selanjutnya, aktivitas kognitif, membaca Al-Quran atau kitab lain, menghafal dan merangsang janin dengan suara. Ibu hamil juga perlu komunikasi dan interaksi dengan bayinya. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena ibu hamil dan juga janin memiliki ikatan yang sangat dekat. Mengajak janin berbicara, menanyakan sesuatu, serta merespon tendangan janin dengan sentuhan atau gerakan yang lembut. Yang terakhir yakni latihan fisik. Gerakan sujud nunggi bisa dilakukan untuk membantu posisi janin agar tidak sungsang. Untuk slide selanjutnya yakni tujuan dan konsep pendidikan prenatal. Untuk tujuan pendidikan prenatal yang pertama yakni mendukung tumbuh kembang janin optimal. Yang kedua, membantu persiapan fisik dan mental seorang ibu. Yang ketiga, mengurangi resiko gangguan perkembangan janin. Untuk konsep pendidikan prenatal sendiri
Yang pertama yakni pernikahan, yang kedua menikah, dan yang terakhir kehamilan. Baik, untuk slide selanjutnya yakni manfaat pendidikan prenatal. Yang pertama yakni janin lebih responsif terhadap rangsangan. Yang kedua, ibu lebih tenang dan juga percaya diri. Yang terakhir, meningkatkan kecerdasan emosional dan kognitif. Selanjutnya yakni peran keluarga dalam pendidikan prenatal. Keluarga merupakan pusat pendidikan pertama bagi seorang anak, tempat anak berinteraksi dan memperoleh kehidupan emosional, sehingga membuat keluarga itu mempunyai pengaruh yang dalam terhadap anak. Seorang anak juga membutuhkan peran seperti cinta, kasih, dan sayang dari keluarganya. Demikianlah yang sama menjadi unsur perekat dalam mengikat hubungan yang harmonis antara suami dan juga istri. Adanya rasa saling kasih, cinta, dan sayang akan dapat memberikan dampak positif bagi keduanya, terutama bagi istri yang sedang mengandung. Kebutuhan tersebut sangat dominan saat melakukan pendidikan anak dalam kandungan. Suami harus mengasihi dan juga menyayangi istrinya yang sedang mengandung tersebut, karena hal itu akan membuat istrinya merasa senang, tentram, aman, tenang, dan juga bahagia. Selanjutnya, untuk menguatkan pentingnya pendidikan prenatal ini, kita akan menayangkan cuplikan video berikut ini. Marilah kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Kita bisa menstimulasi anak sejak dalam kandungan. Jadi sebenarnya stimulasi itu bisa dilakukan sejak kehamilan, terutama di terakhir ya. Kalau sekitar awal nggak mungkin, karena otak itu kan dibentuk sejak awal kehidupan, tapi baru sekarang yang dibentuknya. Kemudian serabut sarafnya itu di masa akhir kehidupan. Nah, di situ ada serabut atau disebut sinaps untuk pendengaran, penglihatan, itu sudah mulai dibentuk. Jadi bisa distimulasi yang terkait sinaps yang dibentuk. Nah, untuk suara itu bisa karena tidak ada sinaps untuk pendengaran. Kemudian satu lagi perabaan. Itu mungkin kalau yang ditaruh di langsung melekat pada ibu hamil, kaitan dengan getaran ya. Getaran itu kan bisa merangsang serabut saraf yang lain. Tapi kalau suara ke pendengaran, perabaan, kemudian ibu yang suka olahraga, jadi bayinya sudah terbiasa di dalam kandungan sudah aktif gitu ya. Jadi bisa dilakukan tapi 5 terakhir 3 bulan sebelum kelahiran. Cara menstimulasi gimana Pak? Mendengarkan musik, kemudian perabaan ya. Sebenarnya apa aja bisa, suara ngaji, suara orang dengung, nggak harus betul Mozart dan musik. Itu yang diteliti emang baru Mozart, karena kalau dilihat kan nadanya tinggi. Nah itu berkaitan kalau serabut saraf di pendengaran tuh awalnya terbentuk memang untuk nada tinggi. Makanya kalau bayi dinyanyikan tuh lagunya juga suaranya harus tinggi. Nggak bisa bapak-bapak mengalihkan buku karena suaranya kan bass, jadi harus suara yang tinggi. Jadi yang penting ibunya happy. Kalau dari Mozart ibunya bete kan gak ada juga. Selanjutnya, yakni ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita dari kelas C mengenai pendidikan prenatal ini. Untuk pertanyaan yang pertama, jika orang tua memiliki genetik tinggi badan yang bagus, tetapi pada saat ibu hamil, si janin itu tidak terpenuhi nutrisinya, apakah tinggi badan dari orang tuanya tetap terwariskan kepada janin ketika sudah dilahirkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kelompok kami sudah mendiskusikan bahwasannya genetik memainkan peranan besar untuk menentukan tinggi badan seseorang. Tinggi badan orang tua memberikan petunjuk tentang potensi tinggi badan anak. Ini melibatkan genetik yang diwariskan dari orang tua akan mempengaruhi bagaimana tulang anak berkembang, termasuk tulang panjang di tubuhnya. Namun, meskipun ada faktor yang mendukung, kekurangan nutrisi selama kehamilan bisa mempengaruhi pertumbuhan janin, termasuk perkembangan tulang dan jaringan tubuh lainnya. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi, anak yang lahir mungkin memiliki potensi tinggi badan yang lebih rendah dari yang semestinya. Nutrisi yang buruk seperti kekurangan protein, kalsium, vitamin D, atau mikronutrien lainnya dapat menghambat proses pertumbuhan yang optimal, yang bisa menyebabkan anak lebih pendek dari yang diperkirakan berdasarkan genetik orang tuanya. Untuk pertanyaan yang kedua, menstimulasi anak dalam kandungan harus dengan cara mengeluarkan suara dengan nada tinggi. Jika stimulasi berlebihan, mungkinkah hal itu akan menimbulkan stres pada janin? Setelah berdiskusi panjang
mengenai pertanyaan tersebut, kelompok kami memutuskan bahwasanya stimulasi suara yang tepat dan tidak berlebihan bisa memberikan manfaat bagi janin, seperti merangsang perkembangan otak dan meningkatkan ikatan antara ibu dan juga janin. Namun, stimulasi yang berlebihan, terutama yang melibatkan suara keras atau tekanan emosional yang tidak terkendali, bisa menyebabkan stres pada janin dan mempengaruhi kesehatannya. Untuk itu, kunci utamanya adalah moderasi, memastikan suara yang diberikan cukup lembut dan tidak berlebihan, serta menjaga suasana hati ibu tetap tenang dan positif. Cara stimulasi yang diberikan pada janin agar bermanfaat tanpa menyebabkan stres, yaitu yang pertama, kendalikan volume suara. Hindari suara-suara yang terlalu keras atau bising. Suara yang sangat keras, seperti suara musik yang sangat kencang atau suara kegaduhan yang berlebihan, dapat menyebabkan stres pada janin. Idealnya, suara yang menenangkan dan lembut seperti musik klasik atau suara ibu berbicara dengan nada yang tenang lebih disarankan. Untuk yang kedua, yakni durasi dan frekuensi stimulasi. Jangan berlebihan. Cobalah untuk menghindari stimulasi yang terus-menerus atau terlalu lama. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan prenatal adalah proses pemberian stimulasi dan nutrisi yang tepat kepada janin selama masa kehamilan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan juga perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan juga sosialnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang pendidikan prenatal ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang bernama siapa, ibunya? Dila. Ibu Dila ya. Oke, nah kami dari kelompok pendidikan prenatal akan mewawancarai Ibu Dila sebagai narasumber kami untuk lebih mengetahui tentang apa itu pendidikan prenatal. Itu yang pertanyaan-pertanyaan akan ditanyakan oleh rekan saya. Silakan. Jadi Ibu, di sini kami mau menanyakan pendidikan prenatal itu seperti apa yang Ibu terapkan pada saat mengandung? Sebenarnya nggak ada yang khusus nih seperti itu. Cuma kayak buat didengarkan musik mungkin, tapi jarang ya kalau buat saya. Terus bondingnya saya dengan janin itu mungkin dielus, setiap pagi dielus. Untuk suami juga mungkin saya suruh ini untuk biar apalagi dengan kandungan 5 ke atas kan bayi sudah bisa gerak nih. Nah, untuk mengetahui geraknya bayi aktif atau tidak nih pada pagi atau malam itu kita elus gitu aja. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah pendidikan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin yang Ibu kandung? Berpengaruhnya sih iya, cuma menurut saya nggak seberapa sih. Itu aja. Karena kalau kita belajar waktu hamil pertama nih ya, saya beli buku, saya baca gini-gininya, tapi ternyata setelah berjalannya waktu di kehamilan kedua, kehamilan ketiga, di buku itu tidak bisa diterapkan karena menurut kita tidak sama dengan lingkungan juga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki rasa cemas saat akan melahirkan? Pasti, rasa cemas itu pasti, apalagi di kehamilan kedua dan ketiga. Karena dengan kondisi saya yang kehamilan pertama sudah memiliki kejadian preeklamsi dan operasi sesar, itu di kehamilan kedua dan ketiga itu pasti ada rasa cemas, takut bakal keulang lagi. Ibu, mungkin ketika Ibu ngerasa cemas, mungkin emosionalnya sedang naik turun, apakah di situ janin dalam kandungan itu juga menunjukkan reaksi? Berpengaruh, sangat berpengaruh. Kalau kita senang, mungkin janin bisa bergerak aktif di dalam kandungan. Kalau kita sedih juga bayi itu lambat untuk ini.
kondisi kita sakit juga berpengaruh sekali ke kandungan itu. Masih berkorban erat berarti. Iya, sangat. Kalau kan ada yang bilang itu Ibu, kalau geraknya bayi di kandungan itu lebih dominan pas waktu malam hari, apa itu benar? Itu tergantung, kalau menurut saya. Bisa di pagi, tergantung kondisi kita juga. Kalau kita kondisinya seperti tadi, kalau kita kondisinya fit, kita senang, bayi pasti nendangnya keras, kuat. Pernah lihat kan video sampai perut kelihatan Iya, gitu. iya, Nah, kelihatan. itu karena si ibu mungkin emosionalnya lagi menurun, lagi baik, lagi normal. Pertanyaan selanjutnya, vitamin dan makanan apa yang Ibu konsumsi untuk mendukung tumbuh kembang janin? Kalau kayak vitamin, mungkin vitamin yang dari dokter ya. Cuma ada beberapa vitamin memang yang nggak semua orang itu cocok. Kayak contohnya di kapsul, ada beberapa obat lah, aku lupa ya namanya ya. Ada beberapa obat yang nggak cocok di saya, jadinya nanti mual, yang harusnya sudah hilang morning sickness-nya nih, jadi mual gitu. Itu mungkin diganti dengan obat lain. Untuk makanannya normal aja sih, sesuai keinginannya kita. Malah boleh semua makanan kecuali makanan yang mentah seperti sushi gitu-gitu, biasanya kan bahan mentah ya. Itu daging itu harus benar-benar dimasak yang benar, mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk pantangan nggak ada makanan pantangan sama apapun di saat ibu hamil gitu. Yang selanjutnya, menurut Ibu seberapa penting peran keluarga dalam kehamilan? Sangat penting sekali. Selain suami, itu orang tua, mertua itu sangat Support penting ya. ya. Support sistemnya itu untuk ibu hamil itu sangat tinggi sekali, apalagi ibu hamil yang lagi mengalami hormonnya yang tinggi, yang butuh yang dikit-dikit dikit-dikit nangis, nggak ada apa-apa tiba-tiba nangis, itu sangat butuh support system dari keluarga, dari orang tua, dari mertua, saudara-saudara terdekat, itu butuh. Tetap terjalin baik berarti. Benar. Saya pernah pengalaman ada salah satu keluarga yang meninggal. Itu berpengaruh ke janin, sangat berpengaruh. Benar, saya sudah mengalami itu. Senyambung itu berarti ya. Iya, itu saya sudah mengalami di anak pertama ya. Di usia kandungan 7 bulan, yang awalnya bayi itu aktif, nendang-nendang, terus ada kejadian saudara meninggal. Belum dapat 7 hari, bayi itu dinyatakan sakit. Bayi itu dinyatakan sakit dan harus dikeluarkan pada saat hari itu juga. Itu saya sudah mengalami itu, makanya kenapa saya tiba-tiba preeklamsi, tiba-tiba kenapa bayinya itu jadi BBLR, itu karena hormon si ibu yang tiba-tiba naik. Yang awalnya kita nggak ada apa-apa, kita senang, bayinya senang, bayi nendang, tiba-tiba itu tadi ada berita duka, kita ikut sedih, kita ini bayinya juga ikut sedih. Itu sangat berpengaruh. Jadi lebih tepatnya peran keluarga itu mendukung dalam segi emosional. Iya, dari segi emosional. Jangan sampai ada omongan-omongan jelek tentang kita. Tuh. Jangan sampai kedenger gitu ya Pak ya. Benar. Apalagi di kayak kehamilan kedua, ketiga nih. Anak kita yang pertama sudah cewek, terus kedua kita dapet cewek lagi. Biasanya tuh banyak orang yang ngomongin, kok cewek lagi, kok ini. Nah itu kan bisa ke batin ya, batin orang tua, batin kita sebagai ibu, itu juga nyalurkan ke bayi. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Nah kita harus benar-benar menghindari itu pada saat hamil. Jadi kayak kepikiran gitu. Iya benar. Baik, mungkin bisa kami cukupkan untuk sesi wawancara kali ini Ibu. Terima kasih kami sampaikan pada Ibu Dila. Mungkin dari pembahasan kami yang
tadi mungkin ada salah kata atau bagaimana, kami mohon maaf. Dan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari dengan NIM 250210402146. Di dalam pendidikan prenatal banyak sekali tahapan-tahapan yang dilakukan oleh ibu hamil untuk menstimulasi janinnya agar bertumbuh kembang dengan baik dan normal. Peran keluarga dalam pendidikan prenatal sangat diperlukan untuk menjaga emosi dan hormon kepada ibu hamil. Ketika ibu hamil hormonnya turun, maka akan berdampak juga kepada janin. Begitu pula ketika si ibu hamil emosinya sangat melonjak-lonjak, maka janin tersebut juga akan berdampak lebih parah lagi. Jadi, ibu hamil harus mendapatkan kasih dan sayang dari seluruh keluarga. Karena ibu hamil itu sangat sensitif menurut saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniska Putri Bramsari. Saya berasal dari kelompok 2, yaitu pendidikan prenatal. Di sini saya akan mengomentari tentang pentingnya pendidikan prenatal. Pendidikan prenatal merupakan proses perangsangan atau pengetahuan pada ibu hamil sejak kehamilan berlangsung, supaya untuk mendukung perkembangan janin secara optimal. Pendidikan prenatal sangat penting untuk kesiapan fisik, mental, emosional bagi seorang ibu hamil. Karena apa? Karena di kondisi seperti ini, mental seorang ibu hamil sangat mempengaruhi kondisi pertumbuhan bayi di dalam kandungan. Melalui pendidikan prenatal, sebagai calon orang tua baru harus memahami cara menjaga kesehatan, mengelola stres, serta memberikan simulasi positif kepada janin di dalam kandungan, seperti mengajak berbicara, membaca, mendengarkan musik, untuk menjalin ikatan antara janin dan orang tua. Dengan demikian, pendidikan prenatal menjadi langkah awal untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Marina Iza dengan NIM 2502110402102. Di sini saya akan berkomentar tentang pendidikan prenatal yang berkaitan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pendidikan prenatal Islami atau yang dikenal sebagai tarbiyah janin berfokus utama pada pembentukan karakter anak yang soleh atau solihah sejak dalam kandungan, dengan prinsip bahwa janin merespons stimulasi spiritual, emosional, dan getaran di hati ibu. Praktik ini mewajibkan orang tua, terutama ibu, untuk meningkatkan kualitas ibadah dengan menjaga salat 5 waktu tepat waktu, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran secara rutin, sambil meletakkan tangan di perut sebagai bentuk komunikasi spiritual. Selain itu, orang tua wajib menjaga perilaku dan emosi dari hal-hal negatif seperti marah, menggibah, dan perkataan-perkataan yang buruk, karena dipercayai dapat mempengaruhi kejiwaan janin, serta memastikan bahwa semua asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi adalah halal dan thayyib atau baik dan bergizi. Seluruh upaya ini dibingkai dengan doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar janin menjadi keturunan yang sehat, cerdas, berkebakti, dan menjadi penyejuk hati orang tua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Revelina Bunga Ayu Lestari. Jadi, pendidikan prenatal itu adalah pendidikan yang terpenting bagi janin dan juga ibu hamil pada saat mengandung bayi tersebut. Mengapa dikatakan seperti ini? Karena pada saat ibu hamil mengalami hormon yang naik turun, maka hal tersebut juga berdampak pada janinnya.
Dari beberapa faktor dapat diketahui bahwasannya yang terpenting bukan hanya sekedar suami istri saja untuk berkontribusi dalam hal ini, tetapi lingkungan yang mendukung juga keluarga besar yang selalu support untuk mendukung tumbuh kembang janin tersebut, maka pada saat proses persalinan nanti juga akan berjalan dengan semestinya. Baik, terima kasih. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan tidak hanya diampu oleh anak yang sudah menginjak usia sekolah, namun pendidikan sudah dapat diberikan ketika anak masih dalam kandungan, yaitu dengan pendidikan prenatal. Pendidikan prenatal sendiri sangatlah penting bagi tumbuh kembang bayi, mulai dari cara ibu mengatur segi emosional, cara ibu mengatur konsumsi makanan, dan peran dari keluarga dalam membantu dan mensupport tumbuh kembang janin. Jadi pendidikan prenatal sendiri adalah pendidikan pertama yang diajarkan oleh orang tua ke janin, sehingga janin bisa mendapatkan tumbuh kembangnya yang baik. Jadi ya, pendidikan prenatal sendiri merupakan pendidikan yang sangat penting. Jarang orang mengetahui bahwasanya dalam pendidikan prenatal sendiri adalah titik utama dalam perkembangan seorang anak gitu. Dari hasil wawancara kami dan materi yang telah kami paparkan, kami telah menjelaskan apa itu pendidikan prenatal, dan mungkin dengan itu masyarakat luas akan mengetahui apa itu pentingnya pendidikan prenatal. Terima kasih.